Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FV22 ingin mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu Remedial ID. Next. Di sini ada 3 tim, yaitu ada Nova Sri Adi Kurniawan, dan ada saya sendiri Cika Aulia Zahwa, dan ada Rohendi. Next. Apa sih itu Remedial ID? Remedial ID itu adalah website informasi yang menghasilkan pengetahuan dan pendekatan seni dan literasi. Kegiatan Remedial ini dibangun pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan kemampuan siswa. Remedial ID ini juga menyediakan berbagai kegiatan, yaitu mengenal ruang kolektif Good School dan Jakarta 32 Celcius, terus juga ada diskusi seni rupa milenium dan praktek cetak grafis. Nah, Serum Remedial ID ini juga berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk mengeksplorasi kurikulum yang memuat narasi lokal sebagai sumber pengetahuan tentang seni. Next. Di sini ada pain point. Pain point itu adalah suatu riset. Dari melakukan riset itu kita mendapat 4 problem, yaitu yang pertama ada tidak semua memiliki gadget dan mengoperasikannya, dan kedua itu ada fitur-fitur yang ada tidak mendukung atau kurang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, siswa kurang memahami nih fitur yang ada dalam platform yang sudah ada sebelumnya, dan yang terakhir itu kurangnya sosialisasi terhadap budaya yang ada di Indonesia. Next. Terdapat 4 fitur yang kita gunakan. Di sini ada register, ada login, dan ada artikel, ada video pembelajaran. Dalam artikel itu nanti kita di situ ada fitur komentar atau diskusi. Nah, user atau target market yang kita gunakan yaitu ada pelajar, yang dimana pelajar itu berusia dari 16 tahun sampai 19 tahun, yaitu laki-laki dan perempuan, daerahnya itu di Jabodetabek. Selanjutnya kita masuk ke timeline dari pembuatan website ini. Untuk timelinenya itu dimulai dari tanggal 23 April sampai dengan 6 Mei 2023. Di tanggal 23 April itu mulai menyusun BRD atau Business Requirement Document. Kemudian di tanggal 24 April itu mulai membuat version dari website yang akan dibuat. Dan di tanggal 25 sampai dengan 26 itu mulai pembuatan tampilan dari landing page dan juga membuat GitHub untuk kolaborasi tim. Kemudian dilanjut di tanggal 28 sampai dengan 29 April itu mulai membuat tampilan untuk halaman login dan juga untuk detail dari about. Dilanjut di tanggal 1 sampai dengan 2 Mei 2023 itu membuat tampilan halaman detail kelas, seni dan juga artikel. Kemudian di tanggal 3 sampai dengan 4 Mei itu dilanjut untuk membuat data dari mock API yang akan tersambung ke halaman login, register dan juga artikel. Kemudian di tanggal 5 Mei itu kita membuat fitur komentar yang nanti akan masuk ke local storage dan juga mulai mendeploy dari project itu ke dalam Netlify agar bisa diakses publik. Kemudian di tanggal 6 Mei itu mulai submission dan juga finishing dari tampilan-tampilan yang memang yang sekiranya masih kurang seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Whimsical. Whimsical ini digunakan untuk membuat BRD yang telah disusun. Di dalamnya ada user flow. Untuk user flow sendiri itu ada 3 fitur yang akan dijelaskan atau yang akan dilalui oleh user. Yang pertama itu ada fitur register dan juga login, di mana nanti ketika masuk ke website kami, user itu akan masuk ke halaman home. Kemudian di situ user diminta untuk klik button daftar yang ada di navbar, kemudian diminta untuk mengisikan data diri seperti username, email, password, dan juga lain sebagainya. Kemudian bisa klik button submit atau daftar. Nah, setelah user mendaftar, kemudian user bisa klik tombol atau button masuk yang ada di navbar, kemudian akan disuruh untuk mengisikan data yang sesuai diisikan sebelumnya di bagian register tadi. Nah, ketika data itu sesuai dengan yang diisikan, maka user akan bisa masuk dan juga kalau tidak itu disuruh untuk isi ulang dan selesai. Kemudian untuk mengakses komentar, fitur komentar, nanti user itu akan masuk ke halaman home atau landing page.
Kemudian nanti di situ tertera beberapa artikel, bisa dipilih artikel yang ingin dibaca. Nanti setelah dipilih itu akan menampilkan detail dari artikel tersebut. Apabila ingin memberi komentar, maka user bisa memberikan komentar, dan apabila tidak, bisa memilih artikel yang lain. Nah, ketika user tersebut memilih untuk memberikan komentar, nanti komentar tersebut akan ditampilkan di website Remedial ID dan selesai. Kemudian untuk user flow dari fitur video pembelajaran, nanti user itu masuk ke landing page di home, kemudian di situ tersedia juga beberapa video-video pembelajaran yang bisa diakses. Kemudian user diminta untuk memilih video pembelajaran yang ingin dilihat. Nanti apabila itu sesuai dengan kemauan user, bisa dilanjutkan untuk menonton, dan jika tidak, bisa pilih video pembelajaran yang lain dan selesai. Selanjutnya ada wireframe. Wireframe adalah sebuah kerangka untuk menata item pada halaman website atau aplikasi, yaitu mentahan dari High Fidelity Design. Di sini ada wireframe dari daftar, lalu masuk. Di sini juga ada landing page, lalu ada kelas page, fitur pembayaran sampai selesai. Lalu di situ juga ada dari seni, lalu detail seninya, juga ada artikel page dan detail artikel. Selanjutnya, di sini tools yang kami gunakan untuk mengembangkan proyek yaitu ada Visual Studio Code, yaitu aplikasi untuk mengcoding HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu GitHub untuk mengkolaborasi dalam mengembangkan sebuah proyek. Lalu kita menggunakan Netlify untuk mendeploy aplikasi proyek yang telah kita buat. Selanjutnya, Mas. Lalu kita akan masuk ke sesi demo aplikasi. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam halaman Remedial ID. Nah, di sini saya mau masuk ke daftar. Dalam daftar ini kita tinggal masukin aja data diri kita, misalkan nama saya Cipaulia Zafra, emailnya akan passwordnya misalkan 12345, terus sekolah, misalkan Jalan Raya nomor 15 Jakarta Selatan. Terus daftar. Nanti setelah daftar, data kita bakal masuk ke dalam Mocha API. Bentar, di-refresh dulu. Ini bakal masuk di bagian paling bawah. Nah, sini udah masuk. Terus habis itu masuk ke dalam login atau masuk email yang tadi udah didaftarin. Ya, email.com 12345, misalkan kita inspect nih. Nanti masuk. Nah, nanti di sini ada bacaan user telah ditemukan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam website remedialnya lagi di dalam home. Nah, di dalam home ini kita terdiri di navbar itu ada beranda, tentang kami, program, seni, semua artikel, ada icon searching, daftar, dan masuk. Nah, di bawahnya itu ada banner, hero banner. Hero banner ini kita menggunakan carousel yang dimana dia akan bergerak secara otomatis seperti ini. Nah, terus nanti di bawahnya itu ada section about. Nah, ini bisa diklik. Nanti bakal muncul
detail about-nya. Di bawahnya ada tim. Terus balik lagi ke beranda. Ada section seni dan musik. Terus ada section program. Nah, section program ini juga bisa diklik. Misalkan beli paket, dan nanti dia bakal masuk tampilan seperti ini. Ada deskripsinya, ada pilihan waktu, ada profil pengajarnya. Terus balik lagi ke beranda. Ini ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini tuh bisa diklik gitu. Kita bisa nonton video pembelajaran tentang seni di sini. Kan satu contohnya. Nah, nanti dia bisa nonton video tentang seni. Nah, habis itu di bawahnya itu ada section sastra dan bahasa. Ada artikel. Nah, nanti artikel ini bakal dijelaskan oleh Nova. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel. Di dalam artikel ini kita menggunakan mock API. Kita menggunakan mock API. Kita coba lihat semua untuk melihat tampilan yang telah kita buat untuk menampilkan semua artikel yang ada. Kita ambil satu contoh saja, seperti yang mungkin paling atas ini. Nah, di sini kita menampilkan detail dari artikel yang telah kita pencet tadi ya. Ini ada judulnya Seni Rupa Murni di sini. Ini mock API-nya tersambung ke dalam sini. Ini ada artikel dan berikut data-data dari artikel tadi. Seperti ini. Lalu kita di sini akan mencoba untuk fitur komen. Fitur komen kita coba dulu. Menggunakan seperti ini, kita reply. Sudah tampil di sini karena menggunakan local storage. Seperti ini. Nah, data yang kita tadi buat telah tampil seperti ini. Ini hasil data yang telah kita inputkan di local storage. Selanjutnya, untuk masalah dari responsif akan dijelaskan oleh teman saya, Rohendi. Baik, untuk tampilan responsif dari website Remedial ID ini bisa dilihat ini untuk halaman yang tadi, halaman beranda. Untuk responsif itu kan bakal menyesuaikan dengan lebar layar dari user tersebut ya. Misal ini untuk lebar layar desktop atau komputer biasa atau laptop kan seperti ini. Untuk di halaman beranda masih sama seperti yang dijelaskan sebelumnya tampilannya. Kemudian kita jika diperkecil maka akan menyesuaikan dan ini masih terlihat rapi seperti ini. Perbedaannya itu ketika dalam tampilan lebar layar user itu lebih dari 992 itu bakal masuk ke tampilan laptop. Jadi untuk navbarnya itu masih tersedia ada beranda tentang kami program sini semua artikel dan button-buttonnya. Tapi ketika lebar layar dari user tersebut kurang dari 992, misal 991, maka untuk navbarnya itu akan berubah menjadi 3 garis seperti ini dan jika diklik maka akan tampil navbarnya. Seperti itu. Begitu juga ketika diperkecil lagi lebar layarnya. Seperti ini. Tampilannya masih sama untuk gambar tentang gambarnya pindah ke bawah. Seperti ini. Masih rapi dan untuk programnya itu bakal sejajar ke bawah yang tadinya ada terbagi dua.
kanan kiri. Ketika itu di mode Android atau HP, maka akan ke bawah seperti ini. Kemudian untuk video pembelajaran juga akan ke bawah urutannya. Untuk artikel juga sama seperti itu. Kemudian untuk beranda, tadi untuk beranda, kemudian untuk tentang kami, seperti ini. Nah, jika layarnya lebih kecil, maka untuk timnya itu bakal menurun ke bawah. Itu untuk about. Kemudian untuk program, misalnya yang kelas offline, tampilan awalnya seperti ini. Ketika website ini dibuka di tampilan mobile, maka akan masih tertata rapi seperti ini, tidak berantakan. Penjelasan tentang programnya, kemudian ada gambar, deskripsi dari program itu seperti apa, profil pengajarnya akan seperti ini, dan untuk pilihan waktunya juga masih bisa dipilih. Dan ada button untuk ke tahap berikutnya. Kemudian untuk di bagian sini, misalnya fundamental sini, nah seperti ini. Ini tampilan awalnya. Kemudian ketika masuk ke tampilan mobile, maka untuk artikel-artikel yang sebelah kanan ini akan pindah ke bawah seperti ini. Jadi untuk user itu masih mudah untuk membacanya dan tampilannya juga tidak berantakan. Dilanjut ke tampilan artikel. Nah, di tampilan desktop urutannya seperti ini, ada artikel yang tersusun ke bawah dan di situ ada penjelasan dari artikelnya dan gambarnya di samping. Tapi ketika itu masuk ke tampilan mobile, maka untuk gambarnya itu akan pindah ke bawah dari judulnya. Jadi ada ini judulnya, kategori seni rupa, ini author yang membuat atau yang menulis, judul, deskripsi singkat, tanggal dan gambarnya seperti apa. Ketika diklik masuk ke bagian detail artikel, maka tampilannya seperti ini, masih responsif. Dan di sini juga ada fitur untuk komentar yang tadi. Ketika diperkecil juga masih ada di sini, masih rapi. Mungkin seperti itu untuk penjelasan tentang responsif dari website Remedial ID ini. Selanjutnya kembali ke slide PPT yang tadi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.